Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Zara Sabila dengan NIM 08013825300093 dari kelas L1 jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan serta mengerjakan soal nomor 3, itu membuat program C++ untuk menampilkan hanya baris ke n dari segitiga Pascal. Jadi di sini untuk deskripsi program ini menyiapkan variabel yang diperlukan sebagai input. Lalu setelah nilai n diterima, maka program menginisialisasi hasil dengan nilai 1 yang merupakan nilai awal kombinasi C n, 0. Selanjutnya, program melakukan perulangan dari K sampai 0 sampai K n. Di dalam perulangan, program menampilkan nilai hasil ke layar sebagai bagian dari baris segitiga Pascal. Kemudian, nilai hasil diperbarui menggunakan rumus kombinasi berdasarkan nilai sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan hasil dengan n min K, lalu dibagi dengan K plus 1. Proses ini dilakukan berulang hingga semua elemen pada baris KN berhasil ditampilkan. Lalu setelah perulangan selesai, program berhenti dan hasil akhir berupa barisan angka segitiga Pascal ditampilkan ke layar. Jadi untuk pseudocode-nya ini program cukup pendek ya, cuman mudah sih sebenarnya. Nah, ini untuk pseudocode-nya itu variabel nk-nya integer, hasilnya juga integer. Lalu begin itu mulai write masukkan nilai n. Lalu di sini kita untuk input nilai dari n ini. Nah, ini hasilnya sama dengan 1, lalu for k 0 to n do write hasil. Terus itu ini hasil. Nah, hasil dikali n min k dibagi k plus 1 dan selesai. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan untuk programnya. Nah, di sini ada input stream seperti biasa digunakan supaya kita bisa untuk menerima input dan output dari sin dan cout using namespace std supaya kita tidak perlu menuliskan std setiap fungsi. Lalu untuk fungsi utama in main ini program dimulai dijalankan dan dieksekusi dari sini. Tanpa in main ini dia tidak akan bisa berjalan programnya. Lanjut di sini kita input nilai n, kita masukin deklarasi in n, yaitu program meminta user memasukkan angka n, nih kan, masukkan nilai n lalu sin n. Nah, terus kita inisialisasi hasilnya itu 1. Nah, hasilnya itu awalnya 1. Variabel ini nanti akan digunakan untuk menghasilkan nilai kombinasi secara bertahap nantinya. Lanjut di sini ada perulangan, yaitu for in k sama dengan 0, k lebih dari sama dengan n, maka dia akan k plus plus. Lalu perulangan ini dimulai dari k sama dengan 0 sampai k sama dengan n. Nah, jadi total perulangannya itu n plus 1 kali. Lalu di sini kita nampilkan hasil cout, yaitu hasil, nampilkan nilai hasil saat ini dan dipisah dengan spasi nanti ya supaya rapi di programnya. Lalu di sini hasil sama dengan hasil dikali n min k dibagi k plus 1. Ini merupakan rumus digunakan untuk menentukan nilai berikutnya secara efisien tanpa faktorial. Nah, jadi ini tuh rumusnya itu dari dari segitiga Pascal nih. Nah, jadi karena saya juga habis searching tadi, jadi di sini. Nah, di sini ya. Mana ya? Bentar deh. Nah, ini untuk program ini saudara mencetak, nah itu koefisien binomial segitiga Pascal itu ini. Terus rumus kombinasinya C n k maka n ini. Terus program tidak pakai faktorial, lalu program menggunakan rumus cepat. Nah, jadi C, K terus plus 1 sama dengan C n k lalu kali n min k per k plus 1. Jadi inilah yang dipakai di kodenya. Nah, maka ini tadi yang dipakai dari rumus segitiga Pascal tadi. Lanjut di sini. Oke, misalnya saya masukin nilai n-nya 2. Nah, maka dia akan menampilkan 2 itu, maka 1, 2, 1. Oke, mengapa begitu? Baik, kita lanjut balik lagi ke Word untuk dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini ya. Ini tadi. Tuh, ini kan nilai awal inisiasi. Untuk penjelasan program yang tadi, inisialisasi 1 karena
C, N0 itu 1. Lalu program melakukan perulangan dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan N. Lalu pada setiap iterasi nilai tampilkan ke layar, kemudian menggunakan rumus kombinasi hasil sama dengan hasil dikali N min K dibagi itu. Nah, untuk penjelasan runningnya, misal user masukkan nilai 4 nih, lalu program menampilkan nilai awalnya hasilnya sama dengan 1 kan ini. Nah ini lalu masuk ke perulangan. Di sini untuk iterasi pertama K sama dengan 0, lalu dia akan menampilkan 1, lalu dia akan menghitung hasil yaitu 1 dikali 4 min 0 dibagi 0 plus 1 hasilnya sama dengan 4. Untuk iterasi yang kedua maka dia K sama dengan 1, dia akan menampilkan 4 lalu akan menghitung 4 dikali 4 min 1 dibagi 1 plus 1. Jadi ini tuh kayak disubstitusi aja sih nilainya. Nah ini 4 kan, 4 kurang 1 berarti kan 3 ya. 4 kali 3 12 dibagi 2 kan, 12 ngasilin 2 berarti 6. Nah, lalu untuk iterasi yang ketiga K sama dengan 2 nampilkan 6 lalu menghitung 6 dikali 4 min 2 lalu dikurang 2 plus 1 hasilnya sama dengan 4. Nah iterasi yang keempat yaitu K sama dengan 3 nampilkan 4 dikali 4 kurang 3 kurang 3 maka 3 plus 1 ini kan 4 kurang 3 hasilnya kan 1 ya. Jadi 4 kali 1 4 dibagi 3 plus 1 sama dengan 4 bagi 4 hasilnya 1. Nah untuk iterasi yang kelima maka K sama dengan 4 lalu dia akan menampilkan 1 output akhirnya maka 1 4 6 4 1. Oke, kita coba lagi ya dengan angka yang berbeda. Coba kita 4 tadi seperti ini aku. Nah, dia samakan hasilnya. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini untuk flowchartnya. Flowchartnya simple. Pertama kita start yaitu terus kita deklarasi N hasil K dengan bentuk jajar genjang yaitu untuk input. Nah, di sini input N, lalu di sini proses itu hasil sama dengan 1, maka K sama dengan 0. Lalu di sini kita pulang pernyataan kondisi apakah K lebih besar sama dengan N. Kalau misalnya ya, dia akan menampilkan output hasil, maka hasil sama dengan hasil dikali N min K dibagi K plus 1, maka hasilnya K sama dengan K plus 1, terus dibalik lagi ke sini. Terus kalau misalnya tidak, dia akan selesai. Terus udah deh gitu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Bisa saya kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.